Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس qanatina azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad sampai pada bab berikutnya, bab yang ke-254. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fil Adabil Mufrad bab at-tajarub, bab pengalaman. At-tajarub, tajrubah, itu mengambil faedah, mengambil pelajaran dari pengalaman, disebut dengan at-tajrubah. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Farwah ibnu Abil Mighra qala haddatsana Ali ibn Mushir an Hisham bin Urwah an abihi, dari Hisham bin Urwah dari bapaknya yaitu Urwah ibn Zubair. Qala, dia berkata, kuntu jalisan 'inda Muawiyah, saya pernah duduk di sisi Muawiyah, itu Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu taala anhu. Fa haddatsa nafsah, lalu dia menceritakan tentang keadaan dirinya. Tsumma tabah, kemudian beliau mengingatkan. Faqal, beliau menyatakan la ilma illa tajrubah, tidak ada sikap al-hilm, kesantunan, sikap kesantunan, kesabaran, melainkan dengan tajrubah, dengan pengalaman-pengalaman. Yu'iduha thalathan, diulang oleh beliau 3 kali. Ini sahih secara sanad, sahih mauquf dari ucapan Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Berikut ini akan disebutkan yang marfu' sebagai sabdanya Rasul alaihi salatu wassalam, namun dia dhaif. Kita baca, nanti kita terangkan insyaallah. Wa qala rahimahullahu taala haddatsana Sa'id bin Ufair, Sa'id bin Katsir bin Ufair al-Misri. Qala haddatsana Yahya bin Ayyub an Ibn Zahar, namanya Ubaidullah bin Zahar, dia dhaifun jiddan, sangat lemah sekali. An Abil Haytham, dari Abu Haytham, namanya Sulaiman bin Amr. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, la halima illa dzu afratin, tidaklah seseorang itu menjadi halim, seseorang yang santun, seseorang yang sabar, illa dzu'ufratin, melainkan seseorang yang dulu pernah jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam ketergelinciran. Dzu'ufra, seseorang yang dulunya pernah mengalami masa-masa susah, masa-masa pahit, masa-masa ketergelinciran, masa-masa hitam dan segala macamnya. Kemudian dia mengambil pelajaran daripadanya, sehingga semakin lama semakin dewasa, semakin dia sabar, semakin dia lembut hatinya, semakin santun. Itu maknanya. Wala hakima illa dzu tajrubah, dan tidak ada atau tidaklah orang itu dikatakan hakim, seseorang yang bijak, illa dzu tajrubah,
melainkan seseorang yang sudah punya pengalaman, yang memiliki sekian hadis atau segudang pengalaman. Ini mauquf ucapannya Abu Sa'id, namun dia baik. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Ibnu Wahab Abdullah bin Wahab an Amr bin al-Harith an Darraj wa Darraj ibnu Sam'an dhaif an Abil Haytham yang tadi riwayatnya Darraj dari Abul Haytham dhaifun jiddan an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mithlah. Ini disebutkan marfu sampai pada Rasul alaihi salatu wassalam, namun dia dhaifun jiddan. Artinya lafaz ini kalau disandarkan kepada Nabi tidak benar, sebab dhaif riwayatnya. Yang benar ialah mauquf ucapan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Lafaznya la hilma illa bitajrubah atau la hilma illa tajrubatan. Tidak akan muncul sifat atau sikap al-hilm. Al-hilm itu santun, lembut, sabar. Illa tajrubah, melainkan dengan pengalaman-pengalaman dia selama ini. Barakallahu. Ini yang dikatakan oleh sebagian pihak, pengalaman adalah guru yang paling baik. Yang paling baik dan yang paling berharga. Barakallahu. Ini bagi seseorang yang mau mengambil mau'izahnya, pelajarannya, baik pengalaman pribadinya atau pengalaman-pengalaman yang menimpa orang lain. Tatkala dia mampu mengambil pelajaran daripadanya, sekian banyak kejadian, sekian banyak peristiwa, sekian banyak pengalaman, maka akan semakin matang, akan semakin dewasa, akan semakin sabar, akan semakin halus, akan semakin santun orang tersebut. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, as-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. As-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Seseorang yang berbahagia adalah seseorang yang mampu mengambil mau'idhah, mengambil pelajaran dengan peristiwa yang menimpa orang lain. Barakallahu. Ini at-tajrubah. At-tajrubah itu barakallahu umumnya yang mengalaminya siapa? Yang masih kecil, yang masih muda, atau yang sudah tua? Hah? Kok diam aja? Jawabannya umumnya yang sudah tua. Sebab dia sudah biasa, gimana bahasanya? Makan asam garam. Asam garam. Jadi ada asinnya, ada kecutnya gitu ya. Dia sudah merasakan asam garamnya kehidupan. Itu orang tua yang sudah senja usia. Tapi kan ini bagi mereka yang mengambil mau'izah. Sebab tidak semua orang demikian. Ada pihak tertentu yang memiliki sifat aju tak aju, tidak peduli, tidak mau mengambil pelajaran. Sehingga walaupun sudah senja usianya, sudah tua usianya, ya masih gitu-gitu aja, tidak mengambil pelajaran dari apa yang telah lewat. Sehingga tidak muncul daripadanya sifat sabar, tidak muncul sikap bijak, arif, al-hilm, santun, tidak muncul itu. Tetap masih kayak dulu. Maka yang dimaukan sekarang inilah hilma illa tajrubatan, bagi orang-orang yang bisa mengambil mau'izah. Baru akan muncul sikap yang sepuh. Dari sini disebutkan oleh para ulama kita hikmah. Kenapa Rasul alaihi salatu wassalam meminta dan menganjurkan umat ini untuk kembali kepada orang-orang tuanya, terutama yang kibar fil ilm, yang tua ilmunya. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-barakatu fi akabirikum, kata Rasul. Al-barakatu fi akabirikum. Kata Rasul, barakah itu terdapat pada orang-orang tua kalian. Akabir. Kalimat akabir di sini meliputi akabir sin, tua umur, dan lebih-lebih lagi akabir fil ilm, yang tua ilmunya. Ini hadis dijadikan dalil oleh para ulama kita untuk merujuk atau kembali pada kibar ulama, kembali kepada ulama-ulama yang tua, ulama-ulama yang besar dalam menyelesaikan sekian banyak kasus di tengah-tengah umat. Apa hikmahnya? Di antaranya ini, dikarenakan mereka yang sudah lanjut usia, sudah tua,
apalagi tua ilmunya, barakallahu, itu sudah memiliki segudang pengalaman, tajarib katsirah, pengalaman yang banyak dalam banyak bidang, dalam banyak peristiwa, dalam banyak kasus, dalam banyak kejadian. Sudah melalui masa-masa muda, masa muda yang dikenal dengan masa-masa apa namanya, masa-masa apa namanya, masa-masa labil, gitu ya, yang gampang naik, yang gampang tersulut, yang gampang emosi dan segala macamnya. Dan mereka lewati, sudah tahu bagaimana jadi anak kecil, jadi remaja, jadi pemuda, jadi sampai yang tua. Dan mereka sekian puluh tahun lamanya bergelut dengan yang namanya ilmu, sehingga mereka yang sudah tua, umur dan ilmunya matang. Tidak semata-mata matang ilmunya, tapi juga matang pengalamannya, sehingga kalau berpikir itu jauh ke depan. Nah kayak anak muda, spontanitas, langsung naik, gerasa gerusu, getno terus gitu ya. Kalau mereka jauh memandangnya, bisa menimbang baik buruknya, pertimbangan maslahatnya, pertimbangan madharatnya, kemudian dari pengalaman-pengalaman yang ada, maka dia bisa menentukan dengan sikap yang arif, sikap yang bijak. Sesuatu yang mungkin tidak pernah terbetik di benaknya anak-anak muda. Itu kenapa diminta untuk kembali kepada kibarul ulama. Al-barakatu fi akabirikum. Keberkahan itu pada orang-orang besar kalian. Kibarusin juga kibarul ilm. Kalau kibarusin yang tua umurnya, ya pengalaman hidup, bagi yang mengambil pengalaman. Kalau kibarul ulama itu juga ada nilai plusnya, pengalaman ilmu. Maka di sini barakallahu ada beberapa faedah penting yang bisa kita ambil. Yang pertama ialah pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Yang kedua, kita sebagai seorang muslim diminta untuk betul-betul mencermati dan mengambil faedah, mengambil ibrah dari semua peristiwa, semua kejadian, pengalaman-pengalaman yang menimpa kita, juga yang menimpa orang lain, untuk diambil pelajaran positif daripadanya. Tentu perlu latihan. Orang yang sudah betul-betul perhatian mengambil ibrah dari pengalaman-pengalaman yang dia lalui, maka akan muncul dari dia beberapa sifat yang mulia. Di antaranya, satu, sifat sabar dalam menghadapi sesuatu, tidak mudah marah, tidak mudah terpancing, sabar. Dua, akan muncul dari dia sifat al-hilm, santun, tidak kasar, sebagaimana terkata dalam asar ini. Tiga, akan muncul dari dia sikap hikmah, sikap hakim. Orangnya itu arif dan bijak, arif dan bijak dalam menentukan sesuatu, dalam menghukumi sesuatu. Yang keempat, akan muncul dari dia sifat at-ta'anni. Sifat at-ta'anni. At-ta'anni itu ialah mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum bertindak atau berucap. At-ta'anni, orang yang betul-betul perhatian, tidak gerasa gerusu. Ini semuanya poin-poin yang dianjurkan dalam Islam, merupakan sifat-sifat yang sangat mulia. Sabar, kita semuanya tahu. Al-hilm tadi itu. Kemudian al-hikmah wa at-ta'anni ma'ruf. Itu merupakan perangai yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pernah berkata kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Asaj Abdul Qais. Kata Rasul, "Inna fika khuluqaini yuhibbuhum Allah." Wahai Asaj, pada diri kamu itu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Asaj, "Ya Rasulullah, khaslatani takhallaqtu bihima au jabalani Allahu alaihima." Ya Rasulullah, itu dua perangai yang harus aku upayakan supaya aku memiliki akhlak seperti itu, ataukah dua perangai yang merupakan tabiatku? Rasul menjawab, la bal jabalakallahu alaihima. Tidak, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau memiliki tabiat dua perangai yang mulia tadi. Kata Rasul, dua perangai tersebut ialah al-hilmu wal-ana. Al-hilmu wal-ana. Al-hilm tadi, wal-ana itu ta'anni. Al-hilm sikap sabar disertai dengan kesantunan dan kesopanan, kehalusan.
Al-ana at-ta'anni, betul-betul pertimbangan di dalam menentukan sesuatu, pertimbangan baik buruknya, maslahat mudaratnya, itu namanya ta'anni. Hal-hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Karena azakumullah, ini menunjukkan pada kita yang namanya perangai yang baik itu terkadang tabi'i, merupakan tabiat dasar seorang insan. Ini kalau ada disyukuri. Terkadang pula yang namanya sifat yang baik itu ialah kasbi. Kasbi itu diupayakan, diupayakan. Di antara upayanya at-tamarrun atau tamrinat, latihan. Di antara upayanya ialah bergaul dengan orang-orang yang saleh. Dan di antara upayanya ialah at-tajarub tadi itu. At-tajarub, mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang ada. Ini semuanya upaya untuk mendapatkan yang namanya al-akhlaqul karimah. Alhamdulillah. Dan yang membuat orang tadi mampu mengambil mau'izah, mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang ada ialah al-ilmu. Ilmu yang membuat dia mampu demikian. Ilmu agama ya kan ya, ilmu syar'i, ilmu kitab dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah yang bermanfaat yang dimiliki oleh seorang hamba. Inilah yang mampu membuat dia bisa mengambil sekian banyak pelajaran-pelajaran penting dari semua peristiwa, semua kejadian, sehingga dia olah, dia latih, sehingga menjadi sesuatu yang sangat mulia, perangai yang sangat baik untuk dirinya. Barakallahu. Sehingga terkadang ada orang yang secara usia masih muda, tapi jalan pikirannya jauh ke depan, betul-betul tenang, sabar, arif, bijak, ta'anni, penuh perhitungan. Itu bukan dikarenakan lamanya dia hidup masih terlalu muda, tapi dikarenakan ilmu syar'i yang dia miliki yang membimbing dia untuk memiliki perangai seperti itu. Sehingga dalam waktu yang singkat, dengan umur yang masih muda, dia mampu menyerap sekian banyak pelajaran, sekian banyak mau'izah dari peristiwa-peristiwa yang ada. Itu semuanya memacu ilmu, sehingga enggak semata-mata pengalaman biasa, tapi pengalaman yang didorong dengan ilmu syar'i. Allahumma musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Dari sini pula Rasul alaihi salatu wassalam menceritakan dalam hadisnya yang sahih sifatnya seorang mukmin. Rasul mengatakan, la yuldahul mu'minu fil hujri marrataini. Itu sahih riwayatnya. Seorang mukmin tidak disengat dalam satu lubang 2 kali. Kenapa? Sudah ngambil pelajaran. Seorang mukmin tidak mungkin jatuh dalam kesalahan yang kedua. 1 kali salah cukup bagi dia sebagai pelajaran. Selebihnya dia sudah berhati-hati tidak akan jatuh padanya. Ini semuanya paham dari at-tajarub. At-tajarub, pengalaman yang ada. Masya Allah. 1 apa lagi? Masih lama kan? Masih lama? 1/4 jam lagi. Sampai jam 6 ya? Jam 6 adanya. Ayo, lanjut. Bab yang berikutnya, qala rahimahullahu taala, babu man at'ama akhan lahu fillah. Bab seseorang yang memberi makan seseorang yang memberi makan saudaranya fillah, karena Allah. Memberi makan saudara dia yang karena Allah, berarti saudara sesama muslim. Akhun fillah, yang namanya akh itu yang namanya ukhuwah, ada ukhuwah nasabiyah, ada ukhuwah fillah, ukhuwah islamiyah. Ada ukhuwah nasab, ini dengan nasab tersendiri. Ada ukhuwah islamiyah, saudara se-Islam, disebut dengan akhun fillah. Tapi ini ialah bab seseorang yang memberi makan saudara dia yang karena Allah. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Sulaiman bin Rabi', qala haddatsana Jarir bin Abdul Hamid an Laits bin Sa'ad an Muhammad ibn Nashr al-Hamadani an Muhammad ibn Hanafiyah. Muhammad ibn Hanafiyah ini putranya Ali bin Abi Thalib dari ibu selain Fatimah. Ibunya dikenal dengan sebutan Al-Hanafiyah. An Aliyin, dari Ali, bapaknya itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Qala, katanya Ali bin Abi Thalib, la an ajma'a nafaran min ikhwani. Sungguh aku mengumpulkan sejumlah orang, nafar, sejumlah orang
min ikhwani, dari kalangan saudara-saudaraku karena Allah, ala sa'in, untuk memakan satu sa', au sa'aini, dua sa', min ta'amin, dari makanan, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, min an akhruja ila suqihim, daripada aku keluar menuju ke pasar mereka, fa'u'tiqa raqabatan, lalu aku bebaskan seorang budak. Satu sa' 4 mud, satu mud sepenuh 2 telapak tangan laki-laki dewasa. Ini 1 mud, 4 kali ini namanya 1 sa'. Paham ya? 4 mud. Baik ya. Ini pernyataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Barakallahu. Beliau mengatakan, aku memberi makan saudara-saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala. Saya masakkan 1 sok, 2 sok makanan, tak kumpulkan mereka, makan mereka semua dari situ. Itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada aku pergi ke pasar untuk beli budak lalu dibebaskan. Di sini sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu lebih mengutamakan memberi makan orang lain daripada membebaskan budak. Padahal barakallahu fikum, membebaskan budak itu keutamanya besar ya. Budak muslim terutama. Di antara keutamanya ialah seorang yang membebaskan budak muslim, maka seolah-olah dia membebaskan anggota tubuhnya dari neraka. Itu besar keutamanya. Namun di sini sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih mengutamakan it'amut ta'am, memberi makan orang lain dari kalangan kaum muslimin. Lalu apa keutamaannya memberi makan? Ternyata dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah ditanya. Pertanyaannya, ya Rasulullah, ayyul islami khairun? Ya Rasulullah, Islam apa yang terbaik? Ini amal Islam apa yang terbaik? Qala, maka Rasul menjawab, tut'imut ta'am, yaitu engkau memberi makan kepada orang lain. Itu perangai Islam yang terbaik. Dan yang kedua kata Rasul, wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan yang kedua, engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau orang yang tidak kamu kenal. Ini dikatakan sebagai khairul Islam, amal Islam yang terbaik. Barakallahu. Yang kita inginkan sekarang ialah yang pertama tadi, tut'imut ta'am, engkau memberi makan orang lain. Itu merupakan perangai Islam yang terbaik. Orang lain di sini meliputi anakmu, meliputi istrimu, meliputi familimu, meliputi saudara-saudara kamu, meliputi tamu-tamumu, juga meliputi kaum muslimin secara umum. Yang penting orang lain. Itu pahalanya besar. Dikatakan sebagai khairul Islam, amal Islam yang terbaik. Di sini sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membandingkan antara memberi makan orang lain dengan membebaskan budak. Beliau mengatakan lebih afdal, lebih dicintai memberi makan orang lain. Itu menunjukkan sangat besar pahalanya. Barakallahu. Nah, dan butuh modal. Sama-sama butuh modal. Beli budak juga modal, tapi modalnya lebih sedikit. Yang mana? Memberi makan. Nah, secara modal lebih sedikit, memberi makan secara pahala lebih besar. Karena memberi makan seseorang itu menunjukkan adanya perangai al-karam, orang itu mulia. Ada perangai as-sakha, dermawan. Ada perangai naqa'us sarirah, bersih jiwanya, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa dongkol, tidak ada rasa yang aneh-aneh kepada muslimin, sehingga dia dengan senang hati memberi makan orang lain. Al-karam, as-sakha'ul jud, naqa'us sarirah. Barakallahu. Juga ada perangai yang namanya hubbul ghair, mencintai orang lain. Dan itu merupakan tanda kejujuran sebuah ukhuwah, tanda jujurnya sebuah ukhuwah, tali persaudaraan sesama Islam. Dia mengeluarkan sesuatu untuk ngasih makan orang lain. Barakallahu. Sehingga akhirnya kalau kemudian memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan ingat, tidak harus yang banyak, tidak harus yang mewah, tapi yang penting ialah sesuai dengan batas kemampuan kita. Lillahi ta'ala,
besar pahalanya. Nah, cukup datang orang ke sini. Barakallahu itu. Ya Allah ya Pak, tafadhal. Ini ada sesuatu untuk. Masya Allah. Senang kayaknya ya. Senang ya? Nah iya. Ada yang datang bawa sesuatu. Apa itu? Masya Allah. Nasi bungkus. Nasi bungkus itu awal dulu. Nasi bungkus Padang nggak lumayan nah. Dan segala macamnya. Nih, satu-satu. Nih, minumnya. Makan untuk semuanya. Masya Allah ya. Ya modal. Nah, jadi kasih makan juga senang. Yang memberi makan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan harap loh ya. Barakallahu fiik. Tidak harus banyak. Apakah termasuk memberi makan ketika safar bareng dengan seseorang, kita traktir dia makan? Iya jawabannya. Jadi kita safar berdua nih. Surabaya kemana? Nah, kalau ke Madura tidak terlalu dekat, ya agak jauh sedikit. Yang foto makan. Bandung, jauh banget ya Bandungnya, Masya Allah. Ya akhir Bandung sudah. Berangkatnya pakai Mutiara Selatan dari Gubeng jam 4 sore, gitu ya. Ada makan malamnya, nah gitu ya. Itu di kereta harus beli. Udah itu, datang waktu makan malam, ambil nasi goreng 2. Nah, di kereta balik nasi goreng ya. Nasi goreng 2. Oh 2. Fadhal ya, ini udah ada makan bersama. Masya Allah. Siapa yang bayari? Loh. Yang bayari antum. Antum kepengen beri makan orang lain kan? Ada kalau itu. Atau dia bayari. Nih nasi gorengnya. Nih teh manisnya, teh panasnya. Makan. Masya. Contoh itu termasuk tut'imut ta'am, memberi makan seseorang. Ya terutama orang yang membutuhkan, ya, fakir miskin, anak yatim, kaum du'afa, segala macamnya, para tamu-tamu yang datang pada kita, itu semuanya dengan batas kemampuan kita masing-masing. Tidak ada paksaan, tidak ada upaya takalluf memberatkan diri. Barakallahu. Ada yang bertanya, benarkah alasan ini? Janganlah kita menegur seseorang yang melakukan kebid'ahan atau kesyirikan, karena kita semua tidak tahu kalau kita nantinya masuk surga atau neraka. Mohon penjelasannya. Masya Allah. Nah kalau gini model dan caranya, rusak dunia ya Pak. Rusak dunia. Ini kan sama dengan mengingkari prinsip nahi mungkar. Loh, kenapa kok dikhususkan untuk ahli bid'ah sama ahli syirik? Kok nggak sekalian yang ahli maasi gitu? Ada orang maling ke rumahnya kamu, jangan diingkari, jangan ditegur, biarkan dia maling. Loh kenapa? Ya kita kan tidak tahu nanti kita ahlul jannah atau ahlun nar, gitu ya. Loh, kesyirikan itu lebih besar dosanya daripada maling. Bid'ah itu lebih mengerikan daripada maling. Maling itu dosa besar, bukan bid'ah, bukan syirik. Syirik paling tinggi, bid'ah setelah itu maksiat yang ketiga. Loh kenapa kok cuma ini aja? Kalau sekalian semuanya gitu. Ya. Ya Pak ya? Nah iya, ada orang datang masuk ke rumahnya kamu, langsung ngambil mobilnya kamu. Jangan mau tegur, biar aja diambil. Dia diambil. Jangan mengatakan, hei paling. Jangan tidak bawa polisi. Loh kenapa? Ya kita kan tidak tahu. Kita harus jalan ke alunar. Rusak dunia Pak kalau gini aja Pak. Ada kalau itu. Itulah kenapa dalam Islam ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan nanti bagaimana kita masing-masing. Saya paham ya. Terkait dengan kita nanti ahlul nar atau ke ahlul jannah, takdir kita imani. Sudah kita pasrah kepada Allah, ahlul nar atau ke ahlul jannah. Cuma ada upaya ikhtiar. Nah gitu ya. Nahi mungkar itu babnya syariat. Babnya syariat. Kita itu diminta untuk melaksanakan dua perkara ini. Perkara-perkara yang berkaitan tentang takdir, ketetapan Allah, itu kita imani dengan ikhtiar. Tapi terkait dengan bab syariat, wajib dikerjakan. Dengar? Bapak diam aja. Iya Pak ya? Kaya, miskin. Apa namanya ini? Takdir. Kita nggak tahu. Kaya atau miskin?
Tapi ada ikhtiar usaha. Namanya apa itu? Syar'i. Takdir kita imani, syariat kita kerjakan. Mudah ya? Surga, neraka, takdir kita ikhtiari. Nahi mungkar itu syariat kita kerjakan. Dan ini yang harus dipahami. Dan dalam Islam saya lagi yang namanya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan prinsip yang paling mendasar. Itu merupakan inti daripada agama ini. Tanpa ini semuanya dunia akan binasa. Paham ya? Sehingga kita ingkari dalam bentuk syar'inya. Bukan berarti orang yang mengingkari itu lebih baik daripada yang lainnya. Diingkari sebagai bentuk pelaksanaan syariat nahi mungkar. Saya paham misalnya? Bisa dipahami. Jadi kalau nanti nerangkan sama orang ini bikin contoh-contoh yang membuat dia rugi gitu. Mobilnya dimaling lah, apa segala macam lah, istrinya diambil orang segala macamnya. Itu bikin contoh yang ngeri-ngeri kayak gitu. Terus jangan diingkari, biar aja. Anak yakin secara fitrah nolak dia. Kayak gitu ya. Kamu katakan setelah itu syirik lebih parah, bid'ah lebih parah. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.